Rifan selalu percaya bahwa kesedihan punya harga. Entah siapa yang pertama kali menjualnya. Tapi ia tahu, setiap manusia adalah pedagang emosi yang membuka lapak di sudut-sudut sepi. Ia sendiri sudah lama berdagang rasa lelah, tanpa pembeli. Setiap pagi ia bangun dengan semangat yang tak utuh, menatap bayangannya di kaca yang mulai buram. Di balik tatapan itu, tersimpan keyakinan samar, bahwa hari ini akan sama seperti kemarin, hanya dengan tanggal yang berganti, bukan isi hidup. Kopi yang ia seduh pun terasa seperti ritual penundaan kekosongan. Rifan bekerja di tempat yang tidak penting, untuk tujuan yang lebih tidak penting lagi. Ia duduk di meja kecil, mengetik angka, menunggu jam makan siang, lalu pulang membawa diri yang sama seperti berangkat, letih dan hambar. Namun ia tetap melakukannya, karena manusia memang pandai memelihara kebosanan. Di sepanjang perjalanan pulang, ia sering memperhatikan wajah-wajah di jalan. Semua tampak terburu-buru menuju entah apa, seolah ada lomba rahasia tentang siapa yang paling cepat menghabiskan hidupnya. Ia kadang ingin berhenti, tapi dunia sudah lama kehilangan tombol jedanya. Rifan tinggal di kamar sewaan berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya tipis, seperti harapan yang ia miliki. Setiap malam, ia memandangi lampu kota dari jendela sempit yang berdebu, membayangkan hidup orang lain yang mungkin lebih ringan dari miliknya. Namun, ia tahu, semua orang memikul sesuatu, hanya bentuknya berbeda. Pernah suatu malam, ia menulis di buku catatannya, kalau kesedihan bisa ditimbang, berapa kilogram yang sudah kutanggung hari ini? Tapi lembaran itu ia robek keesokan harinya. Takut pertanyaan itu dijawab oleh dirinya sendiri. Di kantor, rekan-rekannya sering tertawa karena hal-hal kecil. Rifan hanya tersenyum sopan, merasa tawa itu seperti iklan bahagia yang disiarkan tanpa izin di kepalanya. Ia bukan tidak ingin tertawa, hanya saja ia lupa caranya. Ada satu teman kerja yang kadang menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Seorang perempuan bernama Nara. Tatapannya lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. Seperti seseorang yang sedang membaca buku yang belum ditulis. Namun Rifan selalu berpaling lebih cepat, takut terlihat terlalu nyata. Nara pernah memberinya secangkir kopi di sore yang sepi. Dan untuk sesaat, Rifan merasa hidupnya punya warna selain abu-abu. Namun setelah itu, ia kembali ke ritme lamanya. Seolah momen kecil itu hanyalah ilusi manis dari hidup yang getir. Malam-malam Rifan kini dipenuhi lamunan tentang bagaimana rasanya dicintai, tanpa perlu menjelaskan kenapa hidup terasa berat. Ia ingin percaya bahwa ada seseorang yang mau membeli separuh kesedihannya, bukan untuk menawar, tapi untuk berbagi. Namun realitas jarang memberi diskon untuk luka semacam itu. Setiap akhir bulan, ketika gaji masuk ke rekening, Rifan menghitung pengeluarannya dengan hati-hati. Bukan karena uangnya sedikit, tapi karena rasa cukup sudah lama pergi. Ia membeli hal-hal kecil hanya agar merasa masih punya kontrol atas sesuatu. Di pasar malam, ia pernah melihat seorang pengamen tua menyanyi dengan suara serak yang jujur. Lirik lagunya tentang kehilangan dan harga diri yang dijual murah demi bertahan. Rifan ingin memberinya uang, tapi entah kenapa tangannya ragu, mungkin karena ia merasa sama miskinnya. Suatu malam hujan turun deras, memukul atap kamarnya seperti jutaan ketukan nasib. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi air yang merembes di dinding, dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar sendirian. Kesunyian malam itu begitu keras, hingga ia hampir bisa mendengar suaranya sendiri retak. Rifan menyalakan televisi, mencari kebisingan yang bisa menutupi pikirannya. Berita tentang politik, iklan sabun, sinetron murahan, semuanya terasa seperti hiburan bagi yang ingin lupa. Ia pun larut di antara suara-suara palsu itu, seperti penonton setia hidupnya sendiri. Pagi berikutnya, ia berangkat kerja tanpa semangat, tapi dengan kebiasaan yang kuat. Kopi di tangan, earphone di telinga, langkah menuju kantor yang terasa seperti ziarah harian. Ia bukan mencari hidup, hanya memastikan masih ada napas. Di jalan, ia melihat sepasang kekasih muda tertawa di bawah payung yang sama. Rifan tersenyum tipis, bukan karena iri, tapi karena tahu betapa rapuhnya kebahagiaan saat masih hangat. Semua yang manis akan dingin pada waktunya. Ia sampai di kantor dengan kepala penuh lamunan. Nara menyapanya dengan tatapan yang sama lembutnya seperti dulu, tapi kini terasa lebih jauh. Mungkin karena ia sudah terlalu lama hidup di dalam dirinya sendiri. Hari-harinya berjalan seperti barisan semut yang rapi tapi membosankan. Setiap langkah terasa teratur, tapi tanpa tujuan yang jelas. Ia mulai berpikir bahwa kebahagiaan hanyalah ilusi yang diproduksi massal, dan ia tak sanggup membelinya. Suatu sore, di halte tua, ia menulis di catatan ponselnya, "Belilah sengsaraku, akan kujual murah." Aku tak kuat lagi menanggungnya sendiri.
Ia tertawa kecil setelah mengetik itu, tawa getir dari seseorang yang sudah berdamai dengan keputusasaan. Di dalam hati kecilnya, ia berharap ada yang benar-benar ingin membeli sengsara itu. Bukan untuk memilikinya, tapi untuk memahaminya. Namun siapa yang mau membeli luka tanpa jaminan sembuh? Malam itu ia kembali ke kamar, menatap dirinya di cermin. Matanya tampak sayu, tapi ada kilatan aneh di sana. Seperti api kecil yang menolak padam. Mungkin, pikirnya, penderitaan ini juga punya sisi indahnya sendiri. Ia duduk di lantai, menulis di buku catatan lain yang belum merobek. Kali ini tulisannya lebih tenang. Kalau hidup ini toko, aku hanya menjual cerita. Sengsara hanyalah bonusnya. Hari-hari berikutnya ia mulai berjalan sedikit lebih lambat, memperhatikan daun jatuh, aroma hujan, dan bayangan orang yang berlalu. Ia menemukan keindahan dalam hal-hal yang tak pernah ia pedulikan. Rupanya, dunia tidak seburuk yang ia kira, hanya terlalu ramai untuk dirasa. Suatu malam, ia membuka kembali catatan lamanya yang penuh keluhan dan coretan gelap. Ia membaca satu persatu, lalu tersenyum. Mungkin inilah cara semesta menjual kebijaksanaan melalui penderitaan. Rifan tidak menjadi bahagia, tapi ia menjadi sadar bahwa setiap orang menjual kesedihannya dengan cara berbeda. Ada yang lewat tawa, ada yang lewat diam, ada yang lewat tulisan seperti dirinya. Dalam kesadarannya yang sunyi, ia menulis kalimat terakhir malam itu. Jika suatu hari kau melihatku tersenyum, jangan sangka aku sudah sembuh. Aku hanya sudah berdamai dengan luka yang tidak mau pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur tanpa menunggu alasan untuk bangun. Karena hidup, bagaimanapun getirnya, tetap harus dijalani sampai habis. Bahkan jika yang tersisa hanyalah harga diri yang sedang diobral.